Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Sarmila dengan NIM 0490294041 dari Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini telah disajikan soal ya. Saya diminta untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas kedua ini, saya berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js ya, sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas 2 ini. Jadi sehingga data-datanya itu tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan sama tugas 2 ini. Nah, jadi yang pertama itu buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Jadi saya telah membuat sintaksnya. Untuk halamannya pada indeks HTML. Nah, untuk seperti ini ya indeksnya. Kita bisa lihat. Preview live. Nah, seperti ini. Sistem pemesanan dan stok bahan ajar UT. Jadi di sini ada 2 tombol yang untuk melihat stok bahan ajar, lalu tracking delivery order. Untuk sintaksnya ada di sini, indeks HTML. Jadi saya mungkin penjelasan singkat ya untuk indeks HTML ini. Itu bagian head-nya. Bagian head itu berisi pengaturan dasar ya, seperti judul, charset, dan link CSS. Judul ini pivot, lalu title judul, lalu ada linknya juga. Terus header sendiri dia itu menampilkan judul sistem ya, dan menu navigasi yang ada tombol untuk masuk ke fitur stok bahan ajar dan tracking delivery order. Mainnya itu hanya berisi kartu sambutan dan tombol akses cepat. Nah ini. Nah untuk soal selanjutnya, nah sini kan halaman stok bahan ajar ya. Dia itu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom kode judul, lalu kategori, UT daerah, lokasi, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, catatan. Nah, saya klik ya pada stok bahan ajar. Nah, di sini menampilkan kode bahan ajar, lalu judul, kategori, UPBJJ-nya, lokasi, quantity, safety, status, aman atau menipis, catatannya, lalu saya buat aksi ya. Ini memakai CRUD. Nah, untuk selanjutnya, terdapat fitur untuk mengedit stok, tadi sudah ya, memakai CRUD seperti ini. Nah, itu selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Jadi saya bisa memfilter stok mau yang aman atau tidak aman ya. Hanya menampilkan jumlah stok atau quantity dari jumlah safety stok dan jumlah stok yang kosong. Untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Lalu terdapat fitur short yang mengurutkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat diset ulang atau reset. Lalu terdapat fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute ya kembali. Implementasi dependent options seperti misalkan ketika memilih filter stok bahan UT daerah baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Saya praktikkan ya. Nah, saya menggunakan filter search UT daerah Jakarta. Lalu semua mata kuliah wajib. Sini itu. Lalu saya tampilkan stok safety atau yang menipis. Terus tampilan stok namanya belum ya. Ini saya akan mencoba edit. Misal mata kuliah pengantar akuntansi, stoknya ada tambah misal 20. Simpan. Nah,
untuk 20 dia aman ya. Saya akan menambahkan data baru atau bahan ajar. Saya akan menambahkan bahan ajar, ini perumpamaan ya. 4111. Saya buat mata kuliah Pancasila UPBJJ Jakarta, lokasi raknya di R1 lalu A0 misal, harganya di 250. Kuantitinya saya buat 0 ya, mata kuliah wajib. Nah kalau 0 saya membuat sintaks pada HTML itu status kosong ya. Kalau 0 dia kosong. Jika saya edit, saya beri catatan. Catatannya HTML allowed. Segera di order. Nah seperti ini. Lalu kita reset. Nah jika reset dia kembali ke awal, jadi tidak ada filternya terhilang seperti ini. Terus selanjutnya menampilkan satu bahan ajar tadi yang menipis atau warning kosong, lalu menggunakan simbol kesannya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok kosong. Nah untuk stok yang kosong saya sudah memberi CSS pada ini ya, stok yang apabila kosong ya statusnya, stok yang apabila 0 statusnya merah atau kosong. Lalu tracking delivery order. Nah halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti tugas atau praktik 1 ya. Nomor DO tergenerate otomatis nomornya dari DO, tahun berjalan, sequence number. Misal DO 2025 001 untuk data awal. Selanjutnya sudah ada tracking terbaru menjadi DO 2025 002. Lalu ini diisi secara manual, nama juga manual. Lalu ekspedisinya JNE atau regular express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Terus ada paket bahan ajar dipilih dengan pengguna berdasarkan data pada gunakan elemen select. Setelah memilih paket, muncul detail isi bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi tanggal kirim dapat isi manual atau menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Lalu total harga diambil daripada array of object paket, lalu harga. Oke, kita lihat dalam tracking order ya. Nah, NIM-nya itu manual 041 ini NIM saya. Lalu nama saya serta ekspedisi ya. Saya pakai ekspres 1 sampai 2 hari. Lalu paket IPA dasar misal. Isi paketnya sudah ada, total harganya pun sudah tertera. Tanggal kirim kita isi di tanggal 26. 25. Tambah DO. Lalu selanjutnya coba kita isi ya, minimal 3. Nah ini kan sebagai contoh tadi nomor DO 002 DO 2025-001 Rina BNE, tanggal kirim sekian. Nah untuk selanjutnya yang tadi sudah diperintahkan ya, misal nomor DO untuk data awal itu 001. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya mengikuti angka selanjutnya. Nah, jadi kita tambah DO
Lalu sudah muncul yang kita pesan tadi. Kita sudah menambah delivery order tadi. Nah, struktur proyeknya sebagai berikut ya, indeks stok HTML. Seperti ini, indeks menampilkan navigasi menu kedua, web lain, terus CSS, ada JS. Tapi sini saya menampilkan bahan ajar ya. Nah, seperti ini saya menampilkan bahan ajar. Di sini strukturnya sudah sesuai perintah. Jadi saya tinggal menjelaskannya saja. Nah, mungkin ada beberapa penjelasan ya dari indeks sudah, lalu ke stok HTML. Stok HTML-nya itu dia berada di yang ini ya, tampilan stok bahan ajar. Nah, dari sini halaman untuk mengelola dengan Vue.js. Nah, fitur utamanya mungkin yang tadi ya, sudah kita lihat, filter sorting, tabel stok dinamis, lalu tambah data baru, lalu ada edit data awal lewat modal. Nah, ini tuh logiknya diatur oleh file JS data bahan ajar dan stok app.js. Jadi JavaScript-nya berada di sini. Nah, selanjutnya kita ke tracking HTML. Di tracking HTML ini halaman untuk membuat delivery order. Nah, tracking, seperti ini. Ada nama, di paket, tanggal, dan lainnya. Sintaksnya seperti ini. Nah, untuk di sini mungkin ada beberapa style CSS yang telah saya cantumkan. Jadi untuk tracking HTML ini, dia itu input name, lainnya ada halaman utama ya, gitu. Input name, nama, ekspedisi, paket, tanggal, nomor delivery order otomatis. Nah, seperti itu. Lalu di sini data paketnya itu muncul otomatis ya. Tabel daftar DO-nya juga terus ditambah, tabel daftar DO yang terus tambah seperti angka yang tadi saya maksud. Jika angka di awal 1, jadi dia kan selanjutnya 2, nambah 1 ya. Nah, ini nama ekspedisi, dia manual. Nah, seperti ini tampilan sintaksnya. Lalu ada beberapa HTML yang saya berikan ya, sehingga tidak basic sekali. Untuk selanjutnya tampilannya seperti ini. Tadi kita sudah lihat ya. Nah, seperti itu. Kalau ada emot tambah ya, supaya bisa memudahkan si pengguna melihat tambah delivery order baru. Nah, untuk selanjutnya kita ke data bahan ajar JS. Nah, di sini file ini tuh berisi data master untuk aplikasi. Jadi isinya itu daftar UPBJJ, kategori mata kuliah, ekspedisi, pengiriman, lalu nama paket, ada stok juga ya. Semua data ini dimasukkan dalam satu view instance bernama app. Data ini nantinya dipakai oleh halaman stok dan tracking. Nah,
Begini yang saya sudah input tadi ya, stok paket. Terus selalu ada simulasinya nih, misal nomor DO-nya ada di DO 2025-001. Untuk selanjutnya mungkin ada di stok app ya. Stok app ini itu mengatur logika halaman stok bahan ajar. Itu mengambil data dari bahan ajar. Jadi di si stok app ini mengambil data dari bahan ajar. Terus dia ada modal edit disimpan dengan open edit dan save edit. Nah, seperti ini. Implementasi. Nah, ini ya. Open edit, close edit, dan save edit. Lalu untuk di tracking app-nya yang tadi kita sudah mempraktikannya ya. Jadi tracking app ini mengatur input delivery order, membuat nomor DO otomatis, lalu menampilkan data paket dan validasi data, lalu menambahkan DO baru ke daftar ya. Itu jadi menambahkan ke daftar DO baru yang di sini. Nah, seperti itu. Lalu gambarannya itu seperti ini. Untuk CSS-nya yang terakhir ini, CSS itu mengatur tema tampilan ya, agar terlihat profesional ya, mungkin tidak terlalu basic. Dari font, warna, lalu spacing, lalu juga dari header. Nah, header navigasi. Header ini diberi warna gradasi biru ya, mungkin yang bersangkutan dengan UT yang sudah UT dengan dengan tema biru ya dari logo. Jadi kesan birunya itu tidak terlalu tua, bergradasi biru, lalu teksnya warna putih dan efek bayangan. Lalu ada navigasi, jadi navigasinya itu memakai tombol putih dengan animasi hover ya. Jadi pada saat di hover dia akan berubah warnanya. Lalu ada card container, dia juga diberi background. Ini tuh background putih dan shadow agar rapi, terlihat lebih rapi. Lalu formnya juga dibuat modern, border radius, lalu radius membulat ya. Jadi mengatur tampilan. Jadi intinya pada CSS ini mengatur tampilan biar lebih modern, lalu lebih rapi, responsif juga, dan profesional, sehingga si pengguna mungkin lebih terkesan lebih enak dilihat ya, lebih rapi. Nah, seperti ini. Yang pada di hover itu berubah warnanya biru tapi tidak terlalu menyala birunya. Di sini juga hover sama ya, jadi ada animasi bergeraknya seperti itu. Baik, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada tugas 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya kepada tutor saya dan teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.